Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring matematika ini. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bentuk akar. Kalian pasti saat SD maupun SMP sudah tidak asing ya dengan kata-kata akar. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bentuk akar. Tolong dipersiapkan ya alat tulis dan bukunya. Untuk pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian dari bentuk akar. Jadi, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Ibu tekankan sekali lagi, bentuk akar itu bentuknya adalah koma-koma. Jadi di belakang koma itu ada beberapa angka, ada banyak angka dan tidak berulang. Seperti itu ya. Contoh, nilai dari akar 2. Jadi kalau kalian gunakan kalkulator, dipencet akar 2, maka nanti akan keluar nilai 1,414213 dan seterusnya, titik-titik-titik. Jadi di belakang koma itu ada banyak angka. Itu contoh dari bentuk akar. Contoh yang kedua adalah ada akar 3. Kalau kalian gunakan kalkulator, itu nilainya 1,732050 titik-titik-titik, itu maksudnya, dan seterusnya. Ada lagi juga akar 8, akar 15, seperti itu. Jadi bentuk akar adalah bilangan yang memuat nilai tidak terhingga banyaknya di belakang koma dan tidak berulang. Oke, kalau tadi kan ada contoh bentuk akar dari akar 2, akar 3, akar 5. Lalu bagaimana dengan akar 4, akar 25, dan akar 64 yang ternyata pasti hasilnya itu tidak dalam bentuk koma-koma. Nah, di sini ada penjelasannya. Nilai dari akar 4 itu adalah 2. Karena hasil dari akar tersebut tidak koma, maka akar 4 itu tidak termasuk ke dalam bentuk akar, melainkan hanya akar biasa. Jadi kalau hasil dari akarnya itu angkanya cuma 1 dan tidak berkoma, berarti itu hanya termasuk akar biasa, bukan sebuah bentuk akar. Contoh lain adalah akar 25. Kalian pasti tahu ya, akar 25 itu nilainya adalah 5. Karena angkanya itu bilangan biasa dan tidak berkoma, maka akar 25 itu bukan termasuk bentuk akar, akan tetapi hanya akar biasa. Begitu juga ya dengan akar 64 yang ternyata hasilnya adalah 8. Karena hasilnya itu tidak koma, maka akar 64 itu hanya akar biasa, bukan bentuk akar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar bisa dilakukan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bagian, yaitu mengubah bilangan yang dapat diakarkan dan mengubah bilangan yang tidak dapat diakarkan. Bilangan yang dapat diakarkan kalian bisa lihat di bagian kanan. Bilangan yang dapat diakarkan itu pasti kalian tidak asing nih. Ada 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, dan seterusnya. Jadi bilangan yang dapat diakarkan itu kalian bisa lihat di bagian kanan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya. Itu bisa diubah menjadi, contohnya, akar 25 bisa diubah menjadi 5. Akar 81 diubah menjadi 9. Akar 225 misalkan bisa diubah menjadi 15. Nah, contoh yang pertama, ada akar 32. Ingat ya, diubahnya menjadi bilangan yang bisa diakarkan dan bilangan yang tidak dapat diakarkan. Kalian cek dulu 32 di bagian sebelah kanan. 32 itu kalian kira-kira nih bisa dibagi angka berapa? 32 misalkan bisa dibagi angka 25 atau tidak? Tidak bisa ya. Nah, kita bagi lagi ke atasnya. 32 bisa dibagi angka 16 atau tidak?
Wah, ternyata bisa. Nah, berarti bilangan yang dapat diakarkannya itu adalah 16. Tinggal kalian bagi aja. 32 bagi 16 itu hasilnya adalah 2. Jadi bilangan yang bisa diakarkan itu 16 dan bilangan yang tidak dapat diakarkan itu adalah 2. Nah, tinggal kalian ubah. Akar 16 itu adalah 4. Nah, bilangan yang tidak dapat diakarkan itu adalah akar 2. Jadi tinggal kalian tambahkan saja. Jadi hasil dari akar 32 adalah 4 akar 2. Untuk contoh yang kedua adalah akar 180. Kalian bisa mengubah angka 180 itu menjadi bilangan yang bisa diakarkan dan bilangan yang tidak dapat diakarkan. Untuk bilangan yang dapat diakarkan, kalian cek di bagian sebelah kanan. Nah, 180 itu kita cek nih, misalkan dari 10 kali 10 kan hasilnya 100 ya. Nah, 180 itu bisa dibagi 100 atau tidak? Ternyata tidak bisa. 180 bisa bagi 81 atau tidak? Ternyata tidak bisa juga ya. Nah, dicek lagi sampai kalian menemukan yang bisa dibagi dengan 180. 180 bisa bagi 64 atau tidak? 180 bisa bagi 49 atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa juga. Nah, ternyata 180 itu bisa dibagi 36 dan ternyata hasilnya adalah 5. Jadi 36 itu adalah bilangan yang bisa diakarkan dan 5 itu adalah bilangan yang tidak dapat diakarkan. Nah, tinggal kalian hitung saja. Akar 36 itu ternyata hasilnya 6. Karena akar 5 itu tidak dapat diakarkan, maka kalian tinggal tempel saja. Jadi hasil dari akar 180 adalah 6 akar 5. Contoh selanjutnya yang ketiga adalah akar 75. Langkah pertama kalian melihat bilangan yang dapat diakarkan. Kita ambil contoh yang 8 kali 8 ya, yang 64. Kalian pasti sudah bisa menebak ya, 75 itu pasti tidak bisa dibagi 64, 75 tidak bisa dibagi 49, 75 tidak bisa dibagi 36. Nah, tugas kalian adalah mencari 75 itu bisa dibagi angka berapa ya dari angka yang bisa diakarkan ini, dan ternyata 75 itu bisa dibagi 25. Nah, tinggal kalian hitung aja 75 dibagi 25, ternyata hasilnya adalah angka 3. Jadi 25-nya ini adalah bilangan yang bisa diakarkan, sedangkan 3 itu adalah bilangan yang tidak dapat diakarkan. Nah, tinggal kalian akarkan saja nih yang akar 25-nya. Akar 25 itu hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan akar 3-nya tinggal kalian tempelkan saja karena dia tidak bisa diakarkan. Jadi, hasil akar 75 adalah 5 akar 3. Setelah kalian mempelajari mengenai menyederhanakan bentuk akar, sekarang kita akan belajar mengenai mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini sudah Ibu tulis rumus dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama adalah mengenai penjumlahan, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung akar C. Rumus ini hanya berlaku apabila angka di dalam akarnya itu angkanya sama. Kalau angkanya berbeda berarti tidak boleh dijumlahkan. Kalau akarnya sudah sama, kalian tinggal jumlahkan bilangan pokoknya saja. A tambah B, lalu akar C-nya tinggal mengikuti. Begitu juga dengan pengurangan, A akar C dikurang B akar C. Karena akarnya sudah sama, sama-sama akar C, tinggal kalian hitung saja bilangan pokoknya, yaitu A dikurangi B. Ayo kita lihat contoh di samping. Untuk contoh yang pertama adalah 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Karena nilai angka di dalam akar tersebut sudah sama, yaitu sama-sama akar 5, tinggal kalian jumlahkan bilangan pokoknya saja. Berarti titik-titik dari soal yang Ibu kasih, bisakah kalian menebaknya? Ya, kalau kalian bisa menebaknya, maka jawabannya adalah 4 ditambah 2 tutup kurung akar 5. Tinggal kalian hitung saja. 4 tambah 2 yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 5. Oke, cukup mudah ya untuk contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua adalah 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurang 5 akar 6.
Dari contoh soal nomor 2, akarnya itu sudah sama, yaitu sama-sama akar 6, berarti langkah selanjutnya adalah tinggal jumlahkan bilangan pokoknya saja. Berarti titik-titik tersebut bisa kalian isi dengan angka 3 ditambah 1 dikurangi 5. Jadi akar 6 disitu kan depannya tidak ada angka ya. Kalau tidak ada angka berarti kalian anggapnya 1 gitu ya. Jadi 3 ditambah 1 dikurangi 5 tutup kurung akar 6. Tinggal kalian hitung 3 tambah 1 itu 4 dikurangi 5. 4 dikurangi 5 itu min 1. Berarti hasilnya langsung min akar 6. Seperti itu ya. Jadi kalau 1 itu dianggap tidak ada. Jadi langsung min akar 6. Untuk contoh soal yang ketiga, akar 2 ditambah akar 3 ditambah akar 5 sama dengan, bisakah kalian menjawab soal tersebut? Oke, sudah Ibu jelaskan tadi di awal, untuk soal penjumlahan dan pengurangan ini, akarnya itu harus bernilai sama, sedangkan di soal nomor 3 ini nilai akarnya berbeda-beda. Jadi penyelesaiannya cukup kalian tulis tidak ada penyelesaian karena nilai dari bentuk akar tersebut berbeda. Seperti itu ya. Untuk soal nomor 4, 4 akar 5 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 7 akar 3. Ada dua jenis bentuk akar yang nilainya berbeda. Yang pertama akar 5, lalu ada akar 3 ya. Nah, yang sesama akar 5 kalian jumlahkan bilangan pokoknya. Berarti 4 dikurangi 2, itu yang akar 5 ya. Berarti 4 dikurangi 2, jawabannya 2, tinggal kalian tempel aja akar 5-nya ditambah sekarang yang akar 3. Berarti 2 akar 3 ditambah 7 akar 3. Tinggal tambahkan bilangan pokoknya saja. 2 tambah 7 berarti 9. Tinggal tempelkan akar 3-nya saja. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas operasi bentuk akar yang kedua, yaitu perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, apabila kalian menemukan soal A dikali B akar C, di mana A dan B di sini adalah bilangan real dan C di sini adalah bentuk akar, maka cara pengerjaannya adalah kalian mengkalikan bilangan realnya saja. Berarti tinggal A dikalikan B, lalu akar C-nya tinggal kalian tempelkan saja. Seperti itu ya. Untuk contoh yang kedua, ada akar C dikali akar D. Berarti cara pengerjaannya tinggal kalian kalikan saja. Jadi akar C dikali D. Seperti itu ya. Jadi bilangan real harus dikalikan dengan bilangan real, akar harus dikalikan dengan akar juga. Seperti itu. Lalu untuk poin yang ketiga, ada A buka kurung akar C ditambah B buka kurung. Untuk contoh soal yang pertama, 6 dikali 3 akar 5. Kalian pasti sudah tahu ya, 6 itu bilangan real dan 3 itu bilangan real. Berarti tinggal kalian kalikan saja nih. Berarti titik-titiknya tinggal kalian isi menjadi 6 dikali 3 tutup kurung, akar 5-nya tinggal kalian tempelkan saja. Lalu hitung yang di dalam kurungnya, berarti 6 dikali 3 hasilnya 18. Tinggal kalian tempel akar 5-nya saja. Berarti 6 dikali 3 akar 5 adalah 18 akar 5. Untuk contoh yang kedua, akar 6 dikalikan akar 6. Berarti tinggal kalikan saja ya. Seperti rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan di poin kedua, yang akar C dikali akar D berarti menjadi akar C dikali D. Balik lagi ke contoh soal yang kedua, berarti akar 6 dikali akar 6 yaitu akar 36. Nah, tinggal kalian cari nih akar 36 berapa? Ternyata hasilnya 6. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, jadi apabila kalian menemukan perkalian akar dengan bilangan yang sama, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ibu ulangi lagi ya. Misalkan kalian menemukan soal akar 9 kali akar 9, maka pasti jawabannya adalah 9.
karena akar 9 dikali akar 9 itu kan akar 81 ya. Nah, akar 81 itu jawabannya adalah 9. Misalkan ada lagi contoh soal akar 49 dikali akar 49, berarti jawabannya 49. Misalkan akar 70 dikali akar 70, berarti jawabannya 70, seperti itu. Untuk contoh soal yang ketiga, akar 3 dikali akar 5. Nah, berarti tinggal kalian kalikan saja nih. Titik-titiknya sudah bisa kalian jawab kan ya. Jadi akar 3 dikali 5, tinggal kalian hitung saja deh. 3 kali 5 itu berapa? 15, berarti jawabannya akar 15. Sudah sampai situ. Untuk contoh soal yang keempat, 4 akar 6 dikali 2 akar 3. Yang tadi Ibu sudah bilang, kalikan bilangan real dengan bilangan real, kalikan akar dengan yang akar. Berarti di sini bilangan realnya angka 4 dan angka 2. Berarti 4 dikali 2, berarti titik-titik yang pertama itu diisinya 8. Lalu akarnya tinggal kalian hitung nih. Akar 6 dikali akar 3, 6 kali 3 itu 18. Berarti akarnya di sini dijawabnya 18. Berarti tadi jawabannya 8 akar 18. Nah, akar 18 yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, itu kan bisa diubah ya menjadi bilangan yang dapat diakarkan dan bilangan yang tidak dapat diakarkan. 18 itu bisa dibagi dengan angka 9. 9 bisa ditarik akar kan ya. Nah, berarti 18 bagi 9 itu jawabannya 2. Jadi 9-nya ini bisa dapat diakarkan dan 2-nya ini yang tidak dapat diakarkan. Jadi akar 9 itu adalah 3. Berarti akar 2-nya yang tidak dapat diakarkan tinggal tempel aja ya. Jadi hasilnya 8 akar 9 kali 2 itu sama dengan 8 dikali 3 akar 2. 3-nya dapat dari akar 9, jawabannya 3. Nah, tinggal kalian kalikan lagi nih bilangan real dengan bilangan real. Berarti tinggal 8 dikali 3 itu hasilnya adalah 24. Tinggal kalian tempelkan saja akar 2-nya. Seperti itu. Kalau ada yang belum mengerti, coba kalian pahami ya. Kalau dipahami masih belum mengerti juga, kalian bisa WA Ibu, tanya, Bu ini gimana caranya. Jadi nanti Ibu akan bantu menjelaskan, paling menggunakan via voice note gitu ya. Nah, untuk contoh yang terakhir, ada 7 buka kurung akar 6 ditambah 8 akar 5. Nah, ini seperti sifat rumus di yang poin ketiga ya. A buka kurung akar C ditambah B akar D tutup kurung. Nah, berarti tinggal kalian kalikan pelangi saja ya. 7 dikali akar 6, karena 7 bilangan real dan 6 itu adalah bentuk akar, jadi tinggal tempel saja. Karena itu beda jenis ya, bilangan real dan bentuk akar. Jadi tinggal kalian kalikan, jadinya 7 akar 6 ditambah, lalu 7 dikali 8 akar 5. Nah, ini ada bilangan real nih, ada 7 dan angka 8. Berarti tinggal kalikan bilangan realnya. 7 dikali 8 itu berarti 56. Berarti titik-titik yang kedua nih, ada titik-titik kali titik-titik. Berarti jawabannya 7 dikali 8 akar 5. Tinggal tempelkan saja. Berarti nanti hasil akhirnya 7 akar 6 ditambah 56 akar 5. Baik, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu mengenai materi bentuk akar. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran ya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon maaf. Lalu apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh hubungi Ibu via WhatsApp. Nanti Ibu akan menjelaskan materi yang mungkin ada yang kalian belum pahami. Nanti Ibu akan jelaskan lagi supaya kalian mengerti. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.